duduk semuanya. Ya, dia siapkan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia kita akan bicara sekali lagi tentang iklan. Teman-teman, kalian tahu tidak, bubur ayam adalah salah satu makanan favoritku. Mengonsumsi Oke. Ya, duduk yang baik. Ya, lihat ke layar. Sebentar saya kasih nonton sebentar. Coba perhatikan. Kemudian saya nanti akan tanya. Adik-adik, coba perhatikan. Sudah? Oke ya. Coba perhatikan iklan berikut. Dari iklan tersebut, kira-kira apa saja ya unsur-unsur iklan? Yuk kita cari tahu. Hai adik-adik, jumpa lagi ya tentunya bersama Kak Eka. Nah adik-adik, iklan memiliki fungsi berkaitan dengan menawarkan suatu barang ataupun jasa kepada penyimaknya tentunya adik-adik. Di dalam iklan terdapat kata kunci atau juga kita sebut kalimat kunci ya adik-adik. Nah tentunya kata kunci ini didukung dengan gambar yang menarik untuk menjelaskan maksud iklan. Nah adik-adik biasanya di dalam iklan juga terdapat kalimat yang menarik ya adik-adik dan juga mudah dipahami serta gambar yang menarik. Nah ini posisinya sangat penting adik-adik di dalam iklan. Selain itu, Oke, agak putus-putus kurang jelas. Jadi saya akan masuk ke tentang iklan, macam-macam jenis iklan, khususnya iklan media elektronik. Tadi yang barusan dibahas adalah tentang bahwa di dalam sebuah iklan harus ada kata kunci. Kata kunci artinya apa? Kata kunci artinya apa? Waktu lalu sudah pernah. Hah? Inti dari apa? Bukan inti, tapi satu kata atau satu kalimat yang merupakan inti dari apa? Dari iklan tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang berikutnya saya akan membahas tentang macam-macam jenis iklan. Kemarin iklan dilihat dari medianya ada dua jenis, yaitu iklan apa dan iklan apa? Iklan apa? Media cetak. Oke, media cetak contohnya apa? Media cetak contohnya apa? Surat kabar. Kalau media elektronik contohnya apa? Internet, radio,
baik. Sekarang saya akan masuk ke iklan. Coba lihat di halaman 171. Di situ ada tentang iklan media elektronik. Ya. Dan di situ juga sudah dinyatakan beberapa contohnya, yaitu ada bentuk-bentuknya, ada radio, televisi, komputer, internet, dan macam-macam. Nah, sedangkan iklan yang selanjutnya, coba kamu juga buka di dalam halaman 174. Di dalam halaman 174 tentang ciri-ciri iklan pada media elektronik. Jadi kalau kita bicara iklan, ada macam-macam. Nah, dan ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri iklan media elektronik. Yang pertama, dia disampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk audio dan ya, dalam bentuk audio, video, atau audio video. Gabungan di antara keduanya. Jadi misalnya kalau radio, dia cuma ada audio. Audio itu artinya apa? Suara. Video itu gambar, ya. Tapi kalau televisi, dia bentuknya adalah audio dan video. Kemudian disampaikan dalam waktu yang singkat. Nggak perlu lama-lama, jangan bikin iklan sampai 1 jam, nggak ada orang mau nonton, ya. Iklan itu paling baik adalah paling cepat. Secepat mungkin iklan itu disampaikan, kemudian pesannya jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang formal atau non formal tergantung sasaran. Sasaran artinya yang mendengar. Ya, kalau yang mendengar mungkin yang ditujukan adalah anak-anak, ya biasanya fokusnya anak-anak, ya bahasanya non formal. Menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Jangan bertele-tele. Menggunakan intonasi yang jelas atau intonasi yang tepat. Kemudian yang keenam, memiliki gaya bahasa yang mudah dipahami dan persuasif. Sekali lagi, persuasif kemarin apa artinya? Yang menarik dan mudah dipahami. Persuasif bukan artinya yang menarik. Persuasif artinya apa? Bahasa yang yang apa? Kemarin yang ketujuh adalah menciptakan atau membuat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Dan terakhir adalah khusus untuk iklan radio, khusus untuk iklan pada radio. Karena dia mengandalkan suara, jadi informasi yang disampaikan harus sangat-sangat jelas. Karena radio kan hanya mengandalkan suara, jadi harus jelas.
Tadi sekali lagi, persuasif artinya apa? Persuasif artinya kalimat yang seperti apa atau bahasa yang bagaimana? Yang mengajak, membujuk, ya, mempengaruhi, itu namanya persuasif. Sudah? Sudah atau belum? Sudah? Oke. Sekali lagi saya akan mengulang tentang iklan, ya, atau arti iklan. Ya, kemarin arti iklan sudah, tetapi yang berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia KBBI, arti iklan sendiri adalah sama, yaitu berita, pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai. Ramai itu khalayak ramai artinya masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Arti yang lain bisa juga, masih berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, yang lain adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa. Media massa di dalam hal ini maksudnya adalah media elektronik maupun media cetak. Jadi kalau kita bicara tentang iklan, maka sebenarnya iklan itu dibedakan dalam dua kelompok besar, ya. Berdasarkan tujuannya, iklan dibedakan atau dikelompokkan menjadi iklan komersial, dan yang kedua iklan non komersial, yang kemudian sering kita sebut sebagai iklan layanan masyarakat. Sedangkan berdasarkan medianya, iklan dapat dibedakan menjadi seperti yang tadi saya sebutkan,
yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Media cetak sendiri bisa kamu temukan macam-macam. Ada spanduk, poster, apalagi ya, pamflet. Pamflet itu yang kecil-kecil, koran, majalah. Sedangkan iklan media elektronik kamu bisa temukan di mana? Di radio, televisi, internet. Ya. Bro, itu iklan. Ya, kenapa? Iklan. Kata-kata. Sudah? Enggak. Sudah? Oke, sekali lagi coba sama-sama dibaca bagian yang kedua ini. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yuk, sama-sama 3, 2, 1. Berdasarkan Semuanya 3, 2, 1. PBI, iklan adalah berikan sarana bentuk mendorong, membujuk, karyawan yang ramai agar tertarik pada barang yang ditawarkan. Belum sama-sama, masih ada yang nulis-nulis itu. Ayo sama-sama 3, 2, 1. Iklan adalah Sarana untuk mendorong, membujuk, karyawan ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. 2. Pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa, media elektronik maupun media cetak. Oke, berdasarkan tujuannya. Ya. Jadi iklan komersial dan iklan kontroversial. Iklan layanan masyarakat berdasarkan medianya. Iklan dapat dibedakan menjadi iklan media cetak, spanduk, pamflet, koran, majalah. 2. Iklan media elektronik, radio, televisi, internet. Oke, pertanyaan saya berdasarkan tujuannya, iklan yang cari keuntungan, cari uang, jual barang, itu iklan yang komersial atau non komersial? Oke, kalau saya bikin iklan tentang nasihat cuci tangan, itu masuk iklan komersial atau non komersial? Oke, good. Iklan non komersial biasanya bisa disebut juga dengan nama apa? Oke, pertanyaan saya, kenapa disebut iklan layanan masyarakat? Kalau berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Kenapa layanan masyarakat? Karena apa? Isinya tentang apa?
Betul, anjuran atau pesan atau nasihat yang diberikan kepada masyarakat. Jadi makanya iklan non komersial biasanya disebut juga iklan layanan masyarakat. Nah, pertanyaan saya, dari spanduk, poster, pamflet, koran, majalah mana yang belum pernah kamu lihat atau belum pernah kamu tahu? Pamflet, oke ya, saya kasih lihat. Jadi iklan media cetak adalah semua jenis iklan yang dicetak di atas kertas atau juga bisa di atas spanduk ya, atau juga pamflet. Nah, coba contoh-contohnya mari kita lihat ya. Apa yang belum pernah kamu lihat? Spanduk dan pamflet. Spanduk, ya spanduk itu biasanya papan yang gede sekali di pinggir jalan atau di tengah jalan, di pinggir jalan ada tulisannya. Kemudian biasanya di situ bisa isinya tentang iklan barang atau iklan komersial, bisa juga isinya tentang tentang macam-macam ya. Ada juga tentang nasihat, misalnya hari-hari ini tentang corona, tentang ada juga tentang universitas. Nah, ini namanya spanduk. Ini spanduk. Bentuknya panjang, biasanya dibentangkan di pinggir jalan. Pernah lihat yang seperti ini? Oke, apalagi yang belum pernah lihat? Pamflet. Ya, jadi sekali lagi kalau bentuknya panjang gede seperti ini yang sering disebut spanduk. Pamflet itu lebih kecil ya. Dia biasanya ditempel. Jadi bukan Nah, pernah lihat kertas ada tulisan begini kemudian disebarkan di toko atau mungkin di mana begitu? Nah, ini namanya pamflet. Kertasnya kecil. Ada yang pernah lihat? Sudah pernah lihat? Ya, biasanya kalau kamu pergi ke toko, kemudian ada mbak-mbak atau ada orang, kemudian bagi-bagi kertas, itu disebut pamflet atau brosur. Biasanya orang juga biasa bilang brosur. Cuman pamflet itu bentuknya seperti ini, misalnya ini kotak seperti ini, satu lembar saja. Kalau brosur itu yang ini, yang bisa dilipat. Ya, bisa bedakan? Yang kertas bisa dilipat itu namanya brosur ya. Agak sedikit sama tapi berbedanya cuma yang satu bisa dilipat, yang satu tidak ya. Jadi kayak misalnya ini brosur. Ini brosur berarti juga termasuk iklan bukan? Termasuk iklan apa? Media cetak atau media elektronik? Media cetak, good. Bisa bedakan. Nah, ini brosur. Kalau brosur biasanya yang biasa dilipat. Kalau pamflet yang satu lembar tidak dilipat. Oke, ada lagi yang belum pernah kamu tahu? Poster, ya. Biasanya poster itu kertas yang ditempel. Bisa di pohon, bisa di tembok ya. Tergantung. Biasanya ada poster-poster tentang sekolah, poster tentang pemilu. Nah, seperti ini, tapi ini kertasnya lebih besar ya. Bukan kayak kalau pamflet tadi kan kecil, dibagi-bagi. Kalau ini ditempel di misalnya ini ya. Sebentar ya. Ini biasanya ditempel. Jadi di boas kan ada itu apa? Yang cuci tangan ya, yang ditempel, saya tempel di kamar mandi. Nah, itu bisa disebut poster. Itu namanya poster. Jadi biasanya poster itu ditempel. Ya, poster itu ditempel. Oke, ada lagi yang belum pernah kamu tahu? Sudah tahu semua? Yang lain tentang media elektronik biasanya udah umum ya. Ini poster ini. Ini poster. Ditempel di tembok. Ini di tiang listrik juga kadang-kadang ada gitu ya. Seperti ini poster ya. Ini poster. Dilarang merokok, ini juga poster. Ya, kalau ditempel seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut kembali ya.
Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Apa? Tidak? Oke. Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan. Tentang kata kunci. Ya, coba buka buku pena halaman 188. Jadi di dalam sebuah iklan itu biasanya ada kata kunci penting. Ya, sekali lagi kata kunci adalah kata yang penting yang menjadi pesan yang paling penting daripada iklan ini. Ya, bicara tentang kata kunci pada iklan baik elektronik maupun bukan, sebenarnya sama saja. Iklan elektronik maupun iklan media cetak itu sama, tetap sama. Ya, sama. Contohnya ya. Jadi untuk dapat menemukan kata kunci dalam sebuah iklan, kita perlu memahami isi iklan itu secara keseluruhan. Saya selalu bilang kalau kamu lihat iklan, baik iklan komersial maupun iklan non-komersial, maka kamu harus baca dengan lengkap sehingga mengerti maksud dan pesannya yang sebenarnya. Nah, kata kunci di dalam iklan itu merupakan kata-kata yang menjadi konsep atau gagasan berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh, beberapa contohnya. Pertama, misalnya iklan pariwisata. Biasanya menggunakan beberapa kata kunci seperti wisata, tujuan wisata, harga murah, fasilitas bagus, mungkin nyaman, indah, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu semua. Kemudian iklan produk makanan biasanya menggunakan kata kunci sehat, enak, murah meriah, tanpa bahan pengawet, tergantung apa ininya, mudah didapat, dan lain-lain. Yang ketiga, iklan produk obat. Contohnya bisa menggunakan kata ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, terbuat dari bahan alami, tidak ada efek samping, manjur, dan lain-lain. Jadi tergantung apa yang menjadi tujuannya. Sudah?
Jadi kata kunci ini pesan utamanya, ya, pesan utamanya. Oke, sudah? Sudah? Sudah atau belum? Oke, kalau sudah, coba lihat gambar di depan. Coba lihat gambar di depan. Oke, menurut kamu, mana kata kuncinya? Apa? Bukan. Itu bukan kata kunci. Kata kunci itu harus menunjukkan barang ini gunanya untuk apa? Nah, berarti untuk apa? Jadi, mana kata kuncinya? Betul, meringankan gejala flu, batuk yang disertai demam, sakit kepala, hidrota sumbat. Jadi bisa panjang ya, kata kunci ini bisa panjang. Tapi kan intinya itu, gunanya barang ini. Oke, sekarang saya tanya, mana kata kuncinya? Ya, solusi sakit mah dan kembung, bukan kembang, kembung ya, solusi sakit mah dan kembung. Jadi berarti obat ini tujuannya untuk sakit mah dan kembung. Kalau yang ini? Mana kira-kira kata kuncinya? Nah, mengobati muka pecah-pecah, kurang ganteng, minder, mukanya gila, muka jauh, mempertahankan kegantengan dan lain-lain ya. Ini mah iklan omong kosong ya, cuma buat bercandaan doang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita lihat Bu Pena halaman yang ke 191. Bu
pena halaman 191 nomor 1. Berikut ini yang bukan ciri-ciri iklan media elektronik yang mana? No. Yang mana? Dapat disimpan dan dibaca kapan? Betul, dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Itu bukan ciri-ciri iklan media elektronik. Karena iklan media elektronik ciri-cirinya apa saja tadi kita sudah pelajari? Ya. Radio atau televisi. Ada yang disajikan menggunakan video. Ya, dan masih ada banyak lagi yang tadi lainnya. Berikut ini kata kunci yang dapat kita gunakan atau kita temukan pada iklan produk makanan. Apa salah satu contohnya? Apa? Bergizi. Oke, betul, boleh. Berdasarkan medianya, iklan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Kelompok apa dan apa? Dua jenis. Iklan apa dan iklan apa? Medianya, berdasarkan medianya. Iklan apa dan iklan apa? Ya, iklan media elektronik dan media cetak. Kemudian yang keempat, apa sih manfaatnya musik pengiring yang tepat pada iklan media elektronik? Untuk apa? Mengisi iklan. Hah? Sedangkan bahasanya yang mendukung isi iklan. Ya, betul. Untuk apa sekali lagi? Apa yang lengkap dong? Jangan separuh-separuh kalau menjelaskan. Hah? Apa? Oke, ya. Jadi kalau coba sekarang kamu lihat sebuah tontonan, ya. Tapi tontonannya nggak ada apa-apa, nggak ada suara, diem-diem saja. Gimana rasanya? Tidak tertarik, ya, dan mungkin membingungkan, ya. Oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong ditutup semua catatan yang sudah saya berikan. Ditutup semua catatan yang sudah saya berikan. Kemudian saya akan berikan 7 soal berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari. Yuk, sudah semua catatan disimpan. Tunggu guru. Siapkan halaman kosong, duduknya kursi bergeser, Isap dan ya. Aku yang ya. Sudah? Oke, soalnya ada 7. Ya, dijawab dengan baik. Nomor 1, 2 dijawab dengan singkat sesuai dengan pertanyaan. Nomor 3, 4 jelaskan sedikit. Nomor 5, 6, 7 jelaskan dengan lengkap. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang sampai jarum panjang angka 12. Jarum panjang angka 2, setelah itu boleh istirahat, terus jarum panjang angka 2 masuk lagi.